Oke, halo semua, kembali lagi sama aku Enbarma. Dan di video kali ini aku pengen ngebuat ulang tutorial JSON UI. Pengen ngejelasin dasaran dan juga praktek singkat. Karena di video sebelumnya itu kan kurang jelas ya. Aku juga bingung. Aku udah ngedit maksimalku dan itu masih kurang juga. Buat muasin diriku sama kalian. Paling beberapa juga masih bingung cara kerjanya kayak gimana. Dan di sini aku pengen memperjelas lagi cara kerja JSON UI dan apa itu JSON UI. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi JSON UI adalah sistem user interface atau antarmuka format JSON yang digunakan untuk UI Minecraft Bedrock saat ini. Dan JSON UI akan dihentikan penggunaannya dan digantikan oleh OrUI. Itu masih lama ya buat OrUI ini rilisnya. Sekarang sih masih pakai JSON UI. Oke, selanjutnya untuk file system ini ada global variable sama UI devs. Ini kalian bisa baca sendiri deskripsinya di Wikipedia. Aku mau jelasin intinya aja. Dan di sini ada template juga ya buat referensi. Ini buat definisiin UI di UI dev. Nah, kita langsung aja ke yang pertama. Bentar, aku ubah dulu ke bahasa Inggris. Nah, di sini ada namespace, jadi ini itu kayak identifier atau identitas dari file UI ini, kayak ini. Nah, terus di sini ada cara ngambil referensi ya, nanti kita bakal praktekin juga di JSON UI-nya, JSON UI di text editornya. Tadi itu aku udah buat juga sih kodenya. Mungkin aku bakal cuma ngejelasin, moga aja kalian paham. Intinya kayak gitu. Nah, di sini seterusnya ada elemen. Ini deskripsinya kalian bisa baca sendiri. Terus di sini ada tipe, ada label, image, button, panel, step panel, feed, factory, custom, dan screen. Nah, terus itu doang. Dan ya elemen itu punya beberapa properti yang dibolehin. Dan ada juga yang khusus kayak panel ini, ada control, layout, data binding. Dan ada properties khusus juga kayak stack panel ini, cuma ada properties stack panel. Tapi masih ada properties yang dibolehin kayak control, layout, dan data binding. Jadi setiap tipe elemen itu ada properties yang nggak dibolehin dan ada yang dibolehin. Kayak image ini, mana image? Nah, kayak image ini ada properties sprite doang. Jadi ini cuma khusus buat properties buat elemen tipe image. Kalian bisa cek sendiri di dalamnya ada properti name texture. Jadi ini cuma bisa dipakai buat tipe elemen image tadi. Ya, pokoknya gitu loh. Jadi ada properties yang cuma dibolehin dan ada yang nggak dibolehin. Gitu. Sekarang kita bakal coba ke text editornya langsung. Di sini. Di sini tadi aku udah buat ya. Nah, jadi intinya di sini kita bakal ngubah UI dari action form datanya ini. Dan untuk UI action form datanya ini, default elemennya itu long form. Jadi kita bakal ngedit long formnya ini. Di sini aku udah buat ini jadi parent, terus buat default elemen dari Minecraft UI-nya tadi aku buat jadi children.
Ini jadi parentnya. Dan ini kenapa nggak pakai size, biar ini size-nya default aja, sesuaiin sama layar HP ku. Di sini aku udah tambahin juga di sini elemen custom form. Nah, ini kok ada Akeong Common Empty Panel kayak yang tadi di ini intro atau JSON UI tadi. Ada caranya buat import kayak di script AP, yaitu referensi. Jadi kita bisa membuat atau pakai referensi dari file JSON UI lainnya. Di sini aku pakai referensi common dan ini elemennya. Jadi ini namespace-nya common, ini elemen. Jadi di sini aku pakai referensi dari UI common. Ini, di sini ada ya. Ini aku ambilnya dari Bedrock Sample ya. Kalian bisa download, kalian bisa lihat sendiri di linknya di deskripsi video ini. Ini ada ya. Isinya cuma tipe panel doang sih. Selanjutnya di dalam ini aku, belum. Selanjutnya di sini aku buat size-nya 300 per 200. Jadi lebarnya 300. Size-nya size-nya ketinggiannya 200. Bentar, aku lupa jelasin yang ini. Di sini aku tambahin padding ya buat kondisional. Ini aku define dulu title text-nya. Ini aku define title text-nya, terus di sini aku tambahin lagi di bawahnya ini. Masih di dalam array bindings, yaitu binding type search property bla 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 ini. Pokoknya ini kondisional lah. Kalau ini kalau semisal title text-nya ini bukan menu UI, maka default elemen ini atau UI ini bakal ditampilin. Tapi kalau title text-nya itu menu UI, ini nanti nggak bakal ditampilin. Kalau balikannya ini, kalau misal title text-nya menu UI ini bakal ditampilin. Kalau bukan, ya nggak bakal ditampilin. Terus di sini aku udah nambahin 2 elemen children, yaitu ada background sama content background. Ini aku jelasin dulu. Jadi ini aku buat enggak. Jadi ini aku buat 100% 100%. Ini bakal mengikuti parentnya yaitu custom style. Ini nanti ukurannya juga bakal sama, yaitu 300 200. Tapi kalau misalnya ini aku buat 50%, nanti ukurannya jadi setengah kayak gini, jadi 150 gitu. Jadi ini aku buat 100 saja dan ngikutin ukuran parentnya. Terus untuk elemen keduanya lagi, ini ada content background, tipenya image, dan size-nya aku kasih 100% min 2 pixel. Jadi ini aku kurangin 2 px lah. Kalian nanti bakal cek sendiri kalau udah aku coba di game ya, perbedaannya kayak gimana. Ini aku kasih tekstur control web, berbedain juga. Oh ya, sama aku pengen ngejelasin apa ini. Bentar, kan di sini ya. Oh, di kontrol lupa gua. Nah, di sini.
Di alpha mana alpha dulu. Alpanya ini bukan integer ya. Ini. Jadi bedanya integer sama float. Kalau integer itu kalian nggak bisa pakai koma. Jadi kalian cuma bisa 0 sampai 99 tanpa pokoknya number seterusnya tanpa koma. Tapi kalau float ini kalian bisa pakai koma. Kayak 0,0 sampai 1,0. Dan buat float ini, buat alpha ini, value-nya ini cuma minimalnya 0,0, maksimalnya itu 1,0. Kayak gitu. Di sini aku buat alpha atau kapasitasnya ini 0,2 ya. Biar agak transparan. Nah, terus di dalam konten background ini ada lagi aku buat children di dalamnya yaitu konten. Tipenya stack panel. Ini buat stacking lah. Nah, ini terus untuk 100% min2px ini bakal ngikutin parent ini. Jadi nanti bakal yang tadinya 300 sekarang kurang 2 pixel, terus kurang 2 pixel lagi di sini. Gitu. Ini buat yang lebar ya. Ini orientasinya itu untuk stackingnya ini udah vertikal secara default. Bisa cek sendiri di sini. Tuh, bentar. Orientasinya ini udah vertikal. Di sini ada dua value atau enum, yaitu vertikal sama horizontal. Tapi karena default value-nya udah vertikal, jadi kita nggak perlu define property name orientation ini. Untuk stackingnya ini itu dari atas ke bawah. Kalau orientasinya itu vertikal, tapi kalau horizontal stackingnya itu dari kiri ke kanan. Bedanya sama panel ini kayak stacking gitu loh. Gimana ya jelasnya? Apa kok nge-stack? Nah, di sini kalian bisa lihat headernya aku buat 20. Terus di dalamnya lagi aku kasih background. Terus aku kasih title text, tipenya label, teksnya title text. Dan di sini aku jangan lupa juga aku define juga ini binding name-nya title text. Terus offsetnya ini aku kasih 0,2. Untuk offset ini vektor x-nya itu vektor x ini yang nol ini loh, yang 0 itu vektor x. Kalau x-nya ini min atau value-nya itu min, ya berarti ke kiri. Tapi kalau plus itu ke kanan. Dan untuk kebalikannya untuk yang offset year atau min 2 ini offset year. Benar. Kalau misal kalau minus berarti ke atas. Kalau plus berarti ke bawah. Dan di sini kenapa aku kasih untuk vektor y-nya ini min 2, ini aku pengen ke atasin sedikit. Ya. Dan untuk size-nya ini aku kasih batasan yaitu 100% min 10px. Text alignment-nya aku buat center karena default value-nya itu left ya. Default value-nya left ya. Aku buat ke center atau ke tengah. Dan font type-nya di sini aku buat Minecraft 10 ya. Untuk layar ini aku buat C index-nya atau C index lah ke depan. Jadi yang paling depan ini layarnya. Terus di sini ada lagi aku tambahin elemen masih di header ya, di parent header.
aku tambahin elemen close. Nah, ini aku ambil lagi referensi dari Common. Ini ada ya. Kita coba close button. Nah, ada nih. Aku ambil referensi, terus aku masih atur juga untuk penempatan anchornya karena defaultnya itu top right di sini. Ini kan defaultnya kan top right ya ini. Aku buat ke right middle. Kalian bisa cek sendiri di JSON UI dokumentasinya. Pokoknya kalian pandai-pandai buat ngambil referensi dari UI orang lain atau kalian nyoba praktek sendiri lah. Dan patokannya itu dari JSON UI documentation. Di sini juga ada tutorial kok atau example contoh. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri. Aku kan tadi kan defaultnya di sini dari referensi ini kan top right ya. Ini buat anchornya itu top right di atas ini. Aku pengen dia buat di middle. Di sini aku buat ke from right middle to right middle. Kayak ini. Nah, terus offsetnya aku kasih min 2 biar agak ke kiri dikit. Jadi nggak terlalu ke kanan atau ke kanan gitu. Selanjutnya, ini elemen pertama udah selesai. Untuk header kita kecilin. Nah, selanjutnya ini aku kasih padding. Jadi kan aku tadi udah jelasin ya kalau orientasinya vertikal berarti dari atas ke bawah. Di sini aku kasih padding 2. Ini kasih 0 karena yang dipakai kan vertikal, berarti yang dipengaruhi itu stacking ketinggiannya. Nah, kasih padding 2 biar nggak nempel-nempel amat sama header. Terus di bawahnya lagi aku tambahin elemen root. Tipenya panel. Nah, ini ada yang beda. Ini buat lebarnya aku buat 100% ngikutin patternnya yaitu konten. Terus di sini aku pakai fill ya. Ini buat sisa dari ketinggian konten ini setelah udah dipakai sama header sama padding, sisanya sisanya aku kasih ke root. Aku kasih ke root ini. Dan setelah itu aku ambil referensi buat kontennya itu dari server form. Aku ambil referensi dari server form ya. Nah, sekarang kita bakal coba di in-game-nya langsung sekarang. Ya. Di sini jangan lupa import ya. Jangan lupa tambahin itunya. Ini udah aku tambahin. Di sini aku buat scriptnya pakai Vita API untuk server UI modulnya. Untuk video atau cara nambahin filenya ke directory Komojang, aku udah buat tutorialnya. Aku taruh linknya di deskripsi video ini ya. Cara mindahin
file behavior patch summary suspect-nya ke directory Komojang buat Android 10 ke atas. Oke. Oke, tadi aku udah buat custom comment yaitu form UI ya. Sekarang kita bakal coba lihat. Nah, udah selesai. Di sini kalian bisa lihat sendiri menu UI. Ini kalau semisal nggak kasih offset mungkin bakal agak ke bawah gitu. Terus di sini udah bener ya. Ini close buttonnya udah right middle. Terus gue kasih offset tadi -2 biar agak ke kiri. Nah, kalian bisa lihat sendiri di ini di samping-sampingnya itu kan ada sedikit di samping-sampingnya itu kan ada sedikit kayak background black gitu ya. Jadi ini yang putih-putih background putih ini yang gue kasih min 2px tadi 100% min 2px tadi, jadi buat ngurangin lah. Di belakang ini kan 100% ngikutin sama parent custom form tadi. Terus yang elemen konten ini konten background tadi gue kasih 100% min 2px, jadinya kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Nah, udah sih kayak gitu doang ya, kayak gitu loh. Buat tutorial selanjutnya mungkin saya bakal nyoba ubah background buttonnya. Oke.